Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat dan karunia darinya sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla berupa salat subuh berjamaah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kita, masih membahas qawaidu fi asma'illahi ta'ala, kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah. Masih pada kaidah yang pertama, al-qaidatu ula. Apa kaidah yang pertama kemarin Pak? Nama-nama Allah itu semuanya husna. Husna itu artinya terbaik, bukan hanya baik, namun terbaik. Ya. Kenapa kita katakan terbaik? Iya, karena pakai husna. Husna itu dalam bahasa Arab mengikuti pola timbangan fu'la. Ini isim tafdhil, yang mananya adalah menunjukkan perbandingan yang paling tertinggi, gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Pak, ya, itu yang sudah most gitu ya, yang paling gitu. Nah, bukan yang lebih ya, enggak, yang paling. Nah, ini yang Allah berikan. Artinya nama Allah itu sudah ya mencapai puncak kesempurnaan, paling sempurna. Ya, ini pertama pembahasan yang sebelumnya. Ya, sekarang kita masuk contoh yang berikutnya. Sebelumnya kita telah baca dan jelaskan contoh nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Jadi kata-kata yang maha hidup ini mengandung sifat kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Beda dengan manusia. Manusia hidup, namun hidup manusia kita didahului dengan ketiadaan, kemudian Allah ada. Tapi Allah tidak. Allah ada tanpa ada yang mengadakan, dan Allah lah yang mengadakan itu. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Kana Allahu wa lam yakun ya ma'ahu syai'un. Allah sudah ada sebelum ada sesuatu apapun. Subhanallah. Dan dialah Allah yang maha awal, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada istilah ulama itu Pak, yang bisa ya pada azali, zaman azali. Azali itu artinya zaman di mana Allah belum menciptakan makhluk-makhluknya. Jadi belum ada makhluk, Allah sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah. Sebelum ada kata ada, gitu, Allah sudah ada. Luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada contoh berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa mithalun akhar. Contoh yang lain, al-alim. Nama al-alim. Jadi di antara nama Allah itu adalah al-alim. Bahasa kita terjemahannya yang maha mengetahui, yang maha berilmu kan itu. Beliau berkata di sini, ismun min asma'illahi
Al-Alim adalah nama dari nama-nama Allah, mutadhamminun lil ilmil kamil, yang mengandung ilmu yang sempurna. Jadi Allah Al-Alim artinya adalah yang maha mengetahui, yang memiliki ilmu yang sempurna. Jadi pada nama Allah Al-Alim mengandung sifat memiliki ilmu yang sempurna. Alladzi lam yusbaq bijahlin, yang tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ya. Jadi ya, ilmunya Allah ini tidak didahului oleh ketidaktahuan, beda dengan manusia. Manusia berilmu sebelumnya tidak tahu. Makanya di antara guna kita menuntut ilmu ini adalah untuk apa? Untuk mengangkat kebodohan. Ya, di antara ada menuntut ilmu setelah ikhlas adalah lirafil jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan. Kan itu tujuan kita menuntut ilmu, dari diri kita dan dari orang lain. Maksudnya dari orang lainnya apa Pak? Dari orang lain ini kita memberikan menuntut ilmu, nanti kalau kita sudah paham kita ajarkan, itu maksudnya. Ilmu apa saja? Tentu yang pertama ilmu yang dasar sekali, contoh ya Pak ya, ilmu Al-Quran. Ya, kita belajar Al-Quran, kita niatkan supaya kita mampu untuk membacanya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua kita niatkan, kalau sudah mampu kita, sudah paham kita niatkan untuk mengajarkannya. Dan ini dua-duanya Allah dipuji oleh Rasulullah, maaf. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, hadis Rawahul Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan. Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran. Namun tidak belajar bebas, namun juga yang mengajarkannya. Wa 'allamahu. Ini menunjukkan ilmu itu tidak cukup berhenti pada kita saja. Sudah kita tahu sudah kita amalkan udah kurang nanti kalau tidak kita ajarkan. Sehingga Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang mengajak kepada Allah tentu orang yang sudah belajar. Makanya para ulama menjelaskan, ya, ada beberapa fase dalam menuntut ilmu. Yang pertama belajar, ya, kemudian mengamalkan, kemudian menyampaikan. Harus kita sampaikan, hadirin yang Allah muliakan. Kalau tidak kita sampaikan, dikhawatirkan nanti di hari kiamat, ya, orang-orang dia akan menuntut kita. Kenapa si fulan tidak menyampaikan kepada saya, ini ilmunya syirik ini, ternyata perbuatan saya. Sementara dia tahu, ini bahaya juga Pak. Nanti kita akan dituntut oleh Allah, karena kita akan menjadi saksi nih Pak. Dia di hari kiamat, sebagaimana ayat yang pernah kami sampaikan, pernah kami baca ya dalam surah Zumar itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asyraqatil ardu binuriha. Nanti di padang mahsyar itu, bumi padang mahsyar itu akan bercahaya karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab, akan diletakkan, akan ditampakkan catatan-catatan lembaran-lembaran yang kita lakukan. Waji'a bin nabiyyin, kemudian akan didatangkan para nabi, wa syuhada, dan para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, kemudian akan diputuskan, ya, setiap permasalahan di antara mereka dengan kebenaran. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizolimi. Ya, artinya akan ada saksi-saksi nanti. Wa wufiyat, ya, kullu nafsin ma amilat, dan akan diberikan pahala, ganjaran, ya, apapun yang dilakukan oleh setiap jiwa manusia, setiap manusia
bima amilat, apa yang dia lakukan, wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan dia Allah lebih mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Allah lebih tahu. Namun akan Allah beri ganjaran yang baik, Allah berikan ganjaran pahala. Yang buruk Allah beri sanksi berupa azab. Kemudian Allah menceritakan tentang orang kafir kelak di akhirat. Wasiqal ladzina kafaru, akan digiring orang kafir itu, ya, ila jahannam zumara, ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong, digiring ramai-ramai, subhanallah. Hatta idza ja'uha, sampai kalau sudah sehingga kalau sudah sampai di neraka jahanam, mutihat abwaab, dibuka ya pintu-pintu neraka itu. Wa qala lahum khazanatullah, berkata penghuni neraka, penjaga neraka ini kepada orang kafir ini, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian utusan Allah. Jadi Rasul terakhir Muhammad termasuk utusan Allah, para dai, bukankah telah datang orang yang menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini haram, ini bid'ah. Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza, dan yang telah memperingatkan ke kalian akan ada pertemuan hari ini. Apa kata orang kafir ini? Qalu bala, betul ya, akan tetapi ya, walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, akan telah Allah tetapkan, karena orang kafir ini enggak dengar ini baik, Allah telah tetapkan keputusan Allah azab bagi orang-orang kafir. Sebaliknya orang yang bertakwa juga, wasiqal ladzina kafaru ya rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa juga akan digiring menuju Allah untuk memasuki surga secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika datang ke surga dibukakan ya pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kalian. Jadi malaikat penjaga surga langsung senyum gitu, assalamun alaikum, selamat kalian ya. Karena dunia ini ujian Pak, nanti di akhirat baru kita dapat ya bonusnya, dapat apa Pak? Dapat apa yang kita raih di dunia, apa yang kita usahakan di dunia. Kita capek-capek sholat ya, akan ada nanti balasan di sisi Allah ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi ya wa'adahu sadaqana wa'dahu, kemudian penghuni surga nanti akan mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah ya menunaikan janjinya, benar janji Allah. Ya, karena Allah tidak akan mengingkari janji Allah, la yukhliful. Ini apa yang Allah janjikan itu benar. Wa awrasanal ardha, dan Allah berikan bumi surga ini, wariskan kepada yang kami hari ini, natabawwa minal jannati haitsu nasya, supaya kami bisa tinggal di surga ini dan melakukan apa yang kami kehendaki. Subhanallah. Maka Allah mengatakan di akhir ayat itu, fani'ma ajrul 'amilin, maka inilah sebagai ganjaran bagi orang yang amil, orang yang beramal. Jadi kalau orang yang tidak beramal malas, tidak dapat ya. Ganjaran berupa surga. Hanya dari yang Allah muliakan. Jadi Allah tidak akan menzalimi seorang hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla dia menyiksa, mengazab hambanya yang mentaatinya di dunia. Karena bentuk keadilan Allah itu maha adil, tidak kayak kita baik. Kalau manusia tergantung ya, kalau ada orang dalam bisa beres ya, kalau Allah tidak bisa ya. Allah Azza wa Jalla ya, Allah tidak melihat kepada harta kita, jabatan kita, tidak.
bentuk fisik kita, namun yang Allah lihat itu hanya ketakwaan kita masing-masing. Siapa yang paling bertakwa? Nak kaya, nak miskin, ya, laki-laki atau perempuan. Siapa yang bertakwa itulah nanti yang akan meraih surganya Allah. Karena Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw, orang yang bertakwa yang akan digiring ya kan, rabbahum ilal jannati, semua orang yang bertakwa lah nanti yang akan digiring oleh Allah ke dalam surga. Maka takwa ini apa yang akan kita raih di bulan puasa nanti kan itu. Di antara hikmah puasa itu la'allahu tattaqun gitu ya, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Masyaallah muslimin ya Allah mereka. Jadi di antara bentuk takwa itu kita memahami nama-nama Allah ini, kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti contoh yang sedang kita bahas, kita meyakini Allah itu yang maha mengetahui. Maka ilmunya Allah itu ilmu yang sempurna, yang tidak didahului oleh kebodohan. Wala yalhaquhu nisyanun. Kemudian ilmu Allah juga tidak dibarengi gitu ya dengan kelupaan. Allah tidak pernah lupa. Kalau manusia lupa, Nabi saja pernah lupa. Nabi Muhammad SAW lupa karena beliau juga manusia. Jika ada ya ketentuan sujud sahwi itu kan kena lupa. Ya, innama ana basyarun mislukum, kata Rasul. Sesungguhnya aku manusia juga seperti kalian. Ya, ansa, aku juga lupa. Faidana nasi itu fadzakiruni. Ansa kama ansa itu dia. Ansa kama nasi itu, aku juga lupa seperti kalian juga lupa. Faidana nasi itu, kalau aku lupa, fadzakiruni, maka ingatkan aku. Bahkan asbabul hadis itu ketika Nabi, kalau saya nggak salah, lupa di dalam sholat. Kemudian sahabat juga ikut, kok beda sedang dibarkan gitu ya. Bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah sholat kita sudah berubah? Oh enggak, saya lupa. Baru Nabi mengatakan, saya ini juga manusia kayak kalian. Kalau saya lupa, ingatin gitu ya. Oh gitu ya, akhirnya Nabi mencontohkan cara sujud sahwi kan gitu. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Nabi juga manusia kayak kita. Bedanya Nabi manusia yang terjaga dari dosa, kesalahan, dan kelupaan. Kalau Nabi lupa, langsung secara otomatis ada alarm yang mengingatkan dari Allah langsung baik. Ya. Kalau Nabi keliru, salah jalan, ya Allah langsung menegur. Iya, karena Nabi juga manusia. Nah, ketika Nabi ingin yang ikut kajian beliau waktu itu, fokus beliau di hari itu hanya mengajari orang kaya, di majelis orang kaya. Ini ya yang kalau kalau kita bawakan zaman kita ya. Nah ini kajian di hotel ini ya, yang hadir pejabatnya, Pak Prabowo, menteri-menteri gitu. Tiba-tiba datanglah orang tidak dikenal, orang miskin juga, buta lagi ya. Ujung-ujung mau ikut juga. Jadi Nabi agak ini bapak ini pada datangnya orang aja kan gitu. Ini lagi menghadapi orang kaya. Ini event berbayar ya. Pendaftarannya mungkin 15 juta nih satu orang tuh kajian ini. Ini yang datang tak bayar ya. Kalau keadaan kita sekarang kayak gitu ya. Jadi Nabi agak ini Pak. Tapi Nabi tidak ngomong, tetap disambut juga Nabi. Tapi muka Nabi agak berubah. Tidak ada Nabi bilang, kamu jangan ayo sebentar. Tapi agak lain wajahnya gitu ya. Wajah agak lain saja Pak. Langsung Allah turunkan ayat khusus. Abasa wa tawalla ya. Dia bermuka masam. Kata Allah itu Muhammad waktu itu. Dan agak cuek lah gitu ya. Agak berpaling gitu ya. Lebih fokus menghadapi ini. Ini kan kurang perhatian terhadap yang datang, orang miskin, rakyat biasa gitu ya. Tapi ini semangat nak belajarnya gitu kan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita baca tafsir ya kan, ya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu ingin
ya Muhammad, ya berikan kami majelis khusus, ya tahussulana, majelis yang khusus, kami nggak mau ya ikut kajian dengan orang-orang tidak berduit gitu ya, orang-orang miskin, tidak level kan itu kata pembesar Quraisy itu. Oke lah kata Nabi ya, kita buat majelis khusus aja, Allah langsung Allah tegur, tidak boleh gitu, sama aja ya kan. Boleh jadi yang miskin ini ternyata ya, yang buta ini ternyata yang lebih semangat dalam menuntut ilmu dari Nabi. Akhirnya Pak, ya bubar masuk ya. Nabi enggak teruskan itu. Kalau kalian ingin kajian itu, ayo sama-sama kita. Tidak ada bedanya dalam Islam itu, si kaya dengan si miskin, pejabat dengan rakyat jelata, sama aja. Yang membedakan hanyalah takwa. Maka turun juga firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tidak, bukan yang paling ganteng ya enggak, namun yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu Pak. Makanya Ustadzuna rahimahullah ya, Ustaz Yazid ya rahimahullah sangat keras sekali Pak. Ini ada Ahlus Sunnah ya, buat dakwah pengajian berbayar di hotel. Beliau Pak, video beliau sangat keras itu ya. Tidak ada itu. Ini bukan dikerjakan, tidak pernah Nabi mengerjakan itu, tapi pernah dulu hampir salah gitu ya, kerjaan seperti itu, khusus mengajar orang kaya doang, langsung Allah yang negur ya. Makanya tidak ada itu dalam Islam, pengajian itu hanya untuk orang kaya, tidak ada zik sama semuanya. Bahkan teman-teman Nabi Pak, banyak orang tidak berduit ya, Abu Hurairah ya, banyak juga Abu Zar ya kan. Nah, memang ada juga yang kaya, tapi Nabi tidak pernah Pak pilih kasih. Kalau kita kan enggak, kalau mau orang kaya masya Allah ya, rumahnya sampai ada waktu ada. Nah kalau Nabi tidak sama ya. Nah, ini yang Allah muliakan. Iya. Bahkan Nabi Pak menampung orang pengangguran ya di masjid, orang yang homeless, jadi tidak punya rumah, orang yang hijrah itu dari Makkah ke Madinah itu kan ada yang tidak punya rumah karena meninggalkan rumah dan nggak duit, ditampung oleh Nabi. Udah Masjid Nabawi ini boleh dipakai untuk Ahlus Sufa. Siapa Ahlus Sufa itu Pak? Itu sahabat yang ada ganti rumah gitu ya. Pekerjaan pun kurang, artinya Nabi tidak pernah mencaci sahabat itu ya, kamu miskin asal tak ada. Tapi Nabi beri motivasi gitu kan. Ya, alhamdulillah syukur mereka mau hijrah gitu kan. Yang tadinya mereka menyebab berhala, kalau tadi keras mereka balik lagi udahlah ya, keras sekali kan, lebih murtad lagi alhamdulillah. Tapi itu Nabi luar biasa. Ini hadirin yang Allah muliakan, yang mesti kita contoh. Jadi kalau kita punya masjid besar Pak, bikin tempat untuk musafir ya. Jadi ada teman kita yang dari luar kota yang nggak ada duit, di hotel di hotel minimal 100.000 semalam kan, ini bisa nginap di hotel muslim ya, di rumah Allah. Ya dibuat penginapan ya, penginapan bagi musafir kan gitu, free ya. Nah mana baru yang dimuliakan oleh Allah ya, bukan dikunci Pak. Orang nak buang hajat terkadang susah ya, karena masjid ini rumah Allah bukan rumah kita gitu. Kita ini khadim, pelayan rumah Allah ya, kita buka lampu WC nya gitu kan, supaya kebelet ya, ada ya yang menampungnya kan gitu. Dan daripada kencing sembarangan ya, ada sekaliannya malam tuh ya. Di sini ada anak-anak rupanya kencing Pak di pagar rumah orang belahan. Gitu. Aduh, neko lagi kencing ya di pagar rumah orang belahan. Ya malam-malam subhanallah ya. Ya mungkin masjid kunci mungkin ya. Oh, anak kecil masjid risau mungkin itu ya. Nah ini yang Allah muliakan. Kalau bisa ya nanti ya, kalau kita punya WC itu ada WC yang di luar gitu ya, di WC umum ini ada orang kebelet ya, ingin BAB BAK ya, bisa dia menggunakan itu tanpa harus masuk masjid. Mungkin masjid tidak aman ya.
Karena kalau dibuka tidak ada penjaga ya, khawatir pula zaman sekarang ya para pencuri banyak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, ya kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah ilmunya luar biasa, tidak dijauhi oleh ketidaktahuan dan tidak ada rasa lupa pun, tidak ada sifat lupa bagi Allah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha ayat 25, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmu tentangnya di hari kiamat ya, ini sudah ditetapkan oleh Tuhanku di sisi Rabbku dalam kitab ya, dalam Lauhul Mahfuz, lembar yang terjaga. La yadhillu rabbi, Rabbku tidak ya akan sesat, tidak sesat Allah, tidak salah, wala yansa, dan Allah azza wa jalla Tuhanku ya tidak lupa. Jadi ya, Allah tidak lupa, Allah tidak pernah sesat. Auzubillah. Ini menunjukkan apa? Ilmu Allah yang sempurna. Jadi seperti yang telah kami pernah sampaikan juga, ilmu Allah itu Pak sangat sempurna sekali. Ya, Allah tahu apa yang telah dan yang akan terjadi. Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Kalau yang tidak terjadi itu, kalau terjadi apa yang akan terjadi? Luar biasa. Ini tidak terjadi ini Pak. Yang tidak terjadi ini, kalau terjadi Allah tahu. Kemudian apa yang terjadi kalau yang tidak terjadi ini terjadi, itu Allah juga tahu. Ini menunjukkan ilmu Allah itu tanpa batas. Maka Allah sudah tahu Pak, siapa yang nanti yang bakal masuk surga, yang bakal masuk neraka, Allah sudah tahu. Tapi kita yang tidak tahu ya, Allah tidak kasih tahu juga. Itu rahasia Allah. Sengaja Allah tidak kasih tahu Pak, supaya kita mau berlomba-lomba beramal soleh. Tapi kalau Allah sudah kasih tahu si A sudah menghuni surga, udahlah ya, sudah santai dirinya, karena dia sudah tahu. Ada yang Allah beritahu Pak, dan ada yang tidak. Yang Allah beritahu ini terbatas dalilnya. Makanya kita dalam akidah Ahlussunnah itu seperti pembahasan dalam kitab Lumatul Itiqad kemarin, kalau Allah nggak kasih tahu nama individu tertentu masuk surga atau neraka, tak boleh sebulan ini pasti masuk surga, tidak boleh kalau tidak ada dalil khusus yang menyebutkan secara individu. Tapi boleh kita sebutkan secara sifat orang-orang beriman itu akan masuk surga, itu sifat ya, bukan menyebutkan nama atau bukan menyebutkan nama identitas pribadi, kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya harus kita yakini. Contoh ya, Rasulullah itu sudah ada dalilnya ya, bahwasanya manusia ini disebut oleh hadis sahih yang pertama kali membuka pintu surga atau awwalun nas, manusia yang pertama kali yang buka pintu surga itu adalah Rasulullah. Yang pertama kali ke surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas kayak dalilnya, Nabi sudah. Kemudian juga para nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim di surga, semua para nabi, karena sudah ada nasnya, dalil khususnya. Kemudian malaikat juga. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan dalam hadis secara khusus ada 10. Banyak disebutkan dalam hadis sahih itu, Sahih Bukhari, ada 10 sahabat yang lanjang surga. Ya, Abu Bakar sebagaimana sahabat Nabi, Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah, ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman, Ali, ya. Kemudian yang berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan seterusnya riwayat Abdurrahman bin Auf juga, ya. Kemudian dalam hadis yang lain seperti Abu Hurairah, ya kan, telah ada terdengar ya suara sandal beliau di surga. Kemudian Uqasyah bin Ihsan, ketika Nabi menjelaskan hadis tentang 70.000 dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab dan azab, Uqasyah waktu itu Pak berdiri dia, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah tolong doakan kepada Allah ya, supaya Allah jadikan aku termasuk salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan anta minhum, engkau termasuk. Itu sudah jelas sudah ya.
Tapi kalau kita tidak ada dalil dewan Abu Faruk fil Jannah, tidak ada, tapi berharap ya. Maka karena kita nggak tahu apakah kita masuk surga atau tidak, maka Nabi mengatakan ya malu, beramal saja udah, jangan pikirin takdirmu, serahkan aja itu sama Allah. Yang penting kamu beramal, lakukan perkara yang bisa menjadi sebab kamu masuk surga. Sudah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasul. Beramallah, karena orang itu akan Allah mudahkan. Dia Allah ciptakan untuk apa? Kalau untuk surga apa? Sholat mudah, ya, mengesahkan Allah mudah. Tapi nauzubillah, ya, kalau ternyata kan tidak tahu ya itu rahasia Allah. Kalau lah ya, berandai-andai ya, Allah ciptakan dia untuk menghuni neraka, ada ciri-cirinya Bapak. Dimudahkan melakukan amalan penduduk neraka, mudah sekali. Nggak berbuat syirik nomor satu dia Pak. Mendukung hobi gitu ya. Iya, klinik nomor satu ya kan. Sesajen dia pelopornya. Giliran sholat malas minta ampun. Nah ini sudah ciri-ciri itu. Kalau giliran maksiat Pak, nomor satu dia. Berzina, selingkuh, mau zina. Ini kita sebut sekarang apa ya? Ya. Tapi nangis takut dengan Allah, bermunajat, baca Al-Quran susahnya, baca Al-Quran susahnya, nak sholat ayahnya. Tapi kalau giliran menggibahi orang, wah, nomor satu ya, itu hobinya. Itu dikhawatirkan itu Pak, ciri-ciri penduduk neraka, mudah melakukan amalan penduduk neraka gitu. Ya kan? Sementara melakukan ketaatan susah minta ampun. Bahkan nak senyum sama orang pun susah. Giliran marah nomor satu ya. Marah itu orangnya gitu ya. Itu dia khawatirkan juga Pak ya. Jadi ya ciri-ciri penghuni surga. Artinya kita tidak tahu apakah kita penghuni surga atau tidak. Namun Rasul mengatakan i'malu, beramal aja. Fakulun yassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu Allah mudahkan Pak. Dia diciptakan sebagai penghuni apa? Kalau penghuni surga mudah dia melakukan ketaatan. Tapi ternyata kalau dia Allah takdirkan penghuni neraka, ini khawatir kita. Ciri-cirinya udah ada Pak. Melakukan maksiat itu mudah kali Pak ya. Iya, melakukan dosa gampang kali. Ya, nak riba jalan terus ya. Kaya terus ya. Duit riba lancar ya. Walaupun saya nggak sholat, ada orang ya, masyarakat bilang oknum lah Pak ya. Kamu mau sholat saya kan ya. Walaupun tidak sholat dia sehat juga saya, rezeki lancar juga. Nah, ini orang itu itu istidraj ya. Allah tipu dia dengan kesenangan di dunia ini sehingga dia semakin lupa kepada Allah, semakin bangga dengan maksiatnya. Maka mending sebenarnya apa, orang yang dikasih sakit itu Allah masih sayang sama dia, masih Allah ingatkan dengan sakit ya, supaya dia bisa kembali kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah mulia. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi ini surah Taha ayat 25. Kemudian kata beliau, al-ilmul wasi', ilmu Allah adalah ilmu yang luas, tidak ada batasnya Pak. Al-muhitu, yang meliputi, bi kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi ilmu Allah luas ya, meliputi segala sesuatu. Bahkan apapun Allah tahu Pak. Jumlah ya sel yang ada dalam tubuh kita Allah tahu. Karena sel membentuk jaringan membentuk otot, Allah tahu semua nama-nama sel. Bahkan Allah tahu Pak, berapa jumlah seluruh rambut manusia. Banyak loh ya. Itu Allah tahu detailnya. Kalau kita tidak tahu Pak ya, iya, lemahnya ilmu kita manusia nih Pak. Jumlah bulu hidung kita tidak tahu kita. Ada yang tahu Pak? Mungkin ada yang hebat Pak ya? Saya tahu saja. Sudah saya hitung nih bulu hidung saya. Bulu hidung kita aja nggak tahu kita ya. Menunjukkan apa? Kita manusia terbatas ilmu kita. Ya, nah ini hadirin yang Allah muliakan. Allah Maha mengetahui itu semua. Jumlatan wa tafsilan, secara jumlah, global, secara
per item apa namanya itu secara globalnya, secara jumlahnya ya, wa tafsilan dan secara detailnya Allah tahu. Ya, jumlah pasir yang ada di dunia ini planet bumi, tidak ada planet bumi mungkin ya. Kalau memang ada planet lain, Allah juga tahu itu semua. Ya, berapa jumlah pasir di planet Mars misalnya, Allah tahu. Itu luar biasanya ilmu Allah. Jadi kita manusia ini apa yang kita sombongkan Pak ya? Ya kita tahu dikit, apa satu dalil dua dalil, tapi kita sombongkan ya. Karena lebih banyak kita tidak tahu gitu ya. Ya, alam sekitar kita aja banyak kita tidak tahu Pak ya. Hanya dirinya Allah beda. Lah tahu lupa apa kita. Karena manusia itu lupa Pak ya. Sudah tahu dia itu ya lupa ya. Gimana lah? Nah apa? Barang saja kita lupa gitu ya. Ya taruh kunci, ya Allah pusing karena jadi kunci kan. Ini jam udah mepet ini kan. Allah kunci itu bawa taruh. Itulah manusia Pak. Penuh dengan kekurangan lupa. Jadi apa yang kita sombongkan ya? Ada ilmu kita dikit ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau Allah sombong patut ya, saya Allah sombong. Kenapa? Karena Allah memang layak. Karena Allah yang ciptakan alam semesta ini ya. Allah beri semua fasilitasnya. Makanya Allah mengatakan sombong itu adalah selendang dalam hadis. Terus, ya kan? Jadi kalau ada orang yang sombong Pak, nah ini ingin Allah, alhamdulillah, ya kan? Ingin Allah, makanya sombong bagi manusia tercela. Tapi kalau sombong bagi Allah wajar. Allah itu sombong. Iya, karena Allah yang menciptakan, Allah tak butuh kepada makhluk, Allah tak butuh sama kita sebenarnya. Nah, kalau semua manusia ini kafir, jinnya, manusianya, tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi kemaha besaran Allah, tidak akan mengurangi keperkasaan Allah. Ya Allah tetaplah Allah kan gitu. Manusia itu yang rugi ya kan. Ya, jadi kalau ada orang maksiat dia yang rugi. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, dia yang rugi. Ada orang yang tidak sholat, apakah Allah rugi? Tidak. Mau tidak sholat kita tidak peduli Allah gitu. Kita yang butuh dengan sholat kita. Tapi kita diancam oleh Allah nanti dengan sanksi yang keras ya, neraka. Jadi jangan kita anggap remeh neraka. Nauzubillah. Azab yang paling ahwan atau yang paling ringan Pak, cuma dipakaikan sendal dari bara api neraka. Jika dipakai ya, menggelegak otaknya di kepala ini, gosong langsung, suara masalah ya. Jadi bagikan kalau kita lihat ibu-ibu ya, istri kita lagi masak, yang mendidih airnya, kayak itu otak kita. Kalau dipakaikan sandal dari api neraka, azab yang paling ringan itu ya. Ini paling ringan, yang paling kerasnya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, sakitnya minta ampun Pak. Nah, jangankan neraka, di dunia aja kita terkena korek api aja sudah panas ya kan. Waktu itu ya Allah menyuruh kita takutlah kalian pada neraka. Wattaqun nar. Fattaqun nar kata Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka. Allah menyuruh kita takut. Maka jangan kita lakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah juru kita jaga diri kita. Ya, anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Artinya tidak diri kita dewe Pak. Jangan cari aman gitu. Nanti istri kita, anak kita nuntut ya. Tidak pernah diajak, kecuali kita harus ngajar ya. Tapi ya dia tidak mau ya kan. Sudah diajak lagi tidak mau lagi. Itu bukan salah kita Pak ya. Nanti kalau di akhirat ya Allah akan mengadili kita ya. Ya dirinya Allah muliakan. Itulah dakwah itu juga. Inti dakwah itu iqamatul hujjah. Iya, jadi dakwah itu Pak bukan kita harus menyuruh orang menerima dakwah kita, enggak. Karena menerima itu bukan hak kita, bukan otoritas kita. Itu otoritas Allah memberikan hidayah taufik. Nabi saja Allah mengatakan apa? Wa ma'alaika illal balagh.
Kewajiban engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan udah. Nah, kalau mereka menerima itu hidayah dari Allah. Tapi kalau mereka tidak menerima, engkau sudah menjalankan tugasmu, nanti di akhirat mereka tidak bisa menuntutmu. Muhammad tidak menyampaikan tauhid kepada kami, tidak ada. Muhammad telah menyampaikan Nabi SAW. Kalian yang membanggakan gitu. Begitu juga kita dakwah, ya kita sampaikan aja tauhid udah. Kalau mereka tidak menerima sudah, nanti di akhirat kita bisa berhujah di sisi Allah. Maksudnya kita telah menyampaikan, ya. Nah, namun mereka yang tidak mau. Oke Pak, sampaikan aja ada orang yang musik, sampaikan aja musik itu pada baik, udah. Itu dengan cara yang baik juga, ya kan? Nah, kalau dia tidak mau, udah Pak, tugas kita sudah selesai, mission complete, udah. Ya, nanti di akhirat Pak, kalau kita ditanya, ya kita sudah bisa berhujah di sisi Allah. Jadi dakwah itu tidak harus kita ngasih supaya orang itu ikut, enggak ya, itu bukan tugas kita, itu tugas Allah kan gitu ya. Allah yang ngasih hidayah. Jadi yang penting dalam dakwah itu Pak, kita menyampaikan baligh, itu sampaikan. Jadi orang dai itu mubaligh, orang yang menyampaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menyampaikannya terus menerus Pak. Jangan sekali sampai orang nggak menerima udah teknologi dakwah itu salah lihat. Ya, sampaikan terus. Nah, ini jadi yang Allah muliakan. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah, atau af'al ya, atau af'ali khalqihi, atau yang berkaitan dengan perbuatan makhluknya. Jadi Allah tahu Pak, apa yang Allah akan perbuat, Allah tahu. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah tahu. Atau perbuatan makhluknya, Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang makhluknya lakukan, Allah tahu semua. Kita nak ngapain itu, Allah dah tahu kan. Menunjukkan ilmu Allah yang maha sempurna, Allah dah tahu. Kita nak maksiat, ya kan? Kita nak beribadah, makanya kita syukur kepada Allah. Kita bisa beribadah ini. Ini tidak lepas dengan hidayah Allah. Alhamdulillah. Makanya penduduk surga juga akan mengucapkan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka penduduk surga kelak ketika penduduk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala pujian untuk Allah yang telah memberikan hidayah kami sehingga kami bisa memperoleh surga hari ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan dapat hidayah kalau bukan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mereka memuji Allah karena hidayah itu dari Allah, maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha mencari hidayah, namun yang ngasih Allah. Berusaha kita belajar ilmu, berusaha kita untuk puasa, ya kan? Namun yang ngasih kekuatan untuk puasa itu adalah Allah. Namun kita mesti berusaha juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib, di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib. Ilmu tentang perkara gaib itu ada Allah yang tahu. La ya'lamuha illa hu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Jadi mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Maka kalau ada orang yang mengklaim Pak, tukang ramal, yang tahu dia nasib seseorang, jodoh seseorang, ya, berarti dia telah mempersekutukan Allah itu, ingin nyamain Allah. Na'udzubillah. Inilah hakikat syirik gitu ya. At-taswiyatu baina syai'ain. Syirik itu secara bahasa menyamakan dua perkara ya. Termasuk menyamakan manusia dengan Allah, itu syirik. Jadi orang yang ngaku tahu perkara gaib, dia ingin nyamai Allah dan ingin Allah menjadi tandingan bagi Allah, makanya dia musyrik. Na'udzubillah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah tahu segala yang ada di laut, Allah, di daratan, ya kan, baik itu manusia, hewannya, tumbuhannya, binatangnya, Allah tahu semuanya Pak. Dan apa yang ada di laut juga. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh dari selembar daun, ya, illa ya'lamuha, kecuali Allah sudah tahu.
jadi daun yang gugur aja Allah tahu, jangan yang itu yang lebih kecil daripada itu Allah tahu. Wala habbatin, dan juga tidaklah ada satu biji gitu ya, fi dhulumatil ardi, yang berada di tanah yang atau di bumi yang gelap di malam hari ya. Ya Allah tahu juga itu. Subhanallah. Bahkan Allah mengetahui, ada ungkapan ulama itu Allah mengetahui ya. Tahu Allah, jelas bagi Allah seekor semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Semut hitam berjalan di batu hitam malam, tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada senter, gelap gulita. Allah tahu jelas bagi Allah itu. Karena penglihatan Allah tidak dibatasi oleh cahaya. Manusia terbatas dengan cahaya, ya kan? Mata kita bisa aktif kalau ada cahaya. Nanti cahaya ada apa yang gelap begini. Allah tidak apa? Karena Allah yang menciptakan cahaya. Iya, Allah menciptakan cahaya dan kegelapan. Jadi Allah tidak terikat dengan itu ya, dengan hukum dunia ini, hukum kausalitas. Kalau kita terikat, ya, kalau Allah tidak. Karena Allah yang menciptakan hukum itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wala rabbin wala yabisin, dan sesuatu yang rutop, yang basah dan yang kering ya. Daun yang basah, daun yang kering, semuanya kering. Illa fi kitabim mubin, itu sudah ada dalam kitab yang jelas. Artinya dalam catatan Allah apa yang terjadi Pak ya. Daun yang gugur aja udah ada catatannya, itu Allah sudah tahu. Iya, daun yang basah, daun yang kering, apapun Pak. Nah, itu anak ke masjid ini sudah Allah tetapkan ini. Allah ada tahu nih, ya kan? Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, berapa tahun Pak di dalam hadisnya? 50 tahun, ya Allah sudah tetapkan ya. Nanti akan ada ngumpul Bang Amrin, Bang Sebaya di masjid Alimah, ada sudah catatannya di situ. Subhanallah, begitu ilmu Allah. Ini menunjukkan Allah Maha mengetahui itu. Subhanallah ya. Ini jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, dalil yang berikutnya adalah surah At-Taghabun ayat yang keempat. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah ada ya seorang yang melata pun ya. Dabbah ini Pak berkaki 4 lah gitu, hewan melata gitu. Di dunia ini ya, di planet bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah telah tanggung rezeki. Kita hanya disuruh berikhtiar saja, tapi rezeki kita sudah Allah tanggung. Jangankan kita manusia, semut aja Pak sudah ada rezeki. Apalah usaha semut ya Pak ya? Ya kan cuma ngambil semampunya. Cacing yang jalannya letoy ya. Oh gini ya. Kalau kita lihat kan macam mana cacing nak kerja di Allah gitu ya. Jalan besar, tapi tidak Allah tetapkan rezekinya itu Pak. Ya kan? Nyamuk saja udah ada rezekinya. Ya, walaupun mereka ya harus menerima ajal terkadang Pak ya. Ketika kita tepuk ya, ada ajal tentang di situlah ajalnya, tapi dia sudah dapat rezeki Pak dari darah kita ya. Ya, Allah sudah tetapkan masing-masingnya rezeki setiap makhluknya, apalagi kita manusia Pak. Makanya kita jangan terlalu cemas juga dengan rezeki. Kalau saya tidak kehabisan tak makan, itu salah juga. Banyak orang tidak kerja makan juga, dia lihat pengungsi Rohingya ya, atau orang yang korban perang itu kan ada itu ya, yang diungsikan oleh PBB itu. Dia dikeluarkan dari negaranya, perang konflik itu kan. Diungsikan dia ke, kan ada juga teman kita yang dari Yaman itu, asalnya dia kan mendaftar konflik perang gitu ya di Yaman itu. Kemudian awalnya dia itu ditanggung oleh PBB itu, apa nama istilah UNHCR Pak? UNHCR ya, karena kerja mereka dapat makan, alhamdulillah dapat makan juga ya. Allah telah tetapkan rezeki masing-masing. Jadi jangan kita merasa yang ngasih rezeki itu kan pekerjaan kita, itu bisa syirik juga Pak ya. Tapi Allah juga kita berusaha. Jadi kita bekerja itu untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah.
berusaha. Allah menyuruh kita berusaha berikhtiar selama usaha itu halal kerjakan. Namun yakinilah yang ngasih rezeki Allah, bukan usahamu, bukan pekerjaanmu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ya. Allah tahu Pak, tempat kediamannya, tempat dia yastaqir, ya mustaqarraha, ya tempat kediamannya, ya wa mustawda'aha, itu Allah Subhanahu wa taala tahu itu semua. Kullun fi kitabim mubin, ya. Semuanya telah ditulis, ya. Maaf ini yang ini surah Hud, maaf ya, surah Hud ayat yang ini. Semuanya telah terdapat dalam kitab yang jelas, ya. Kemudian dalam surah Taghabun ayat yang keempat, ya'lamu ma fis samawati wal ardi, Allah tahu semuanya Pak, ya, yang di langit yang di bumi Allah tahu. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, apa yang kita sirkan, apa yang kita i'lankan atau yang kita sembunyikan, yang kita tampakkan, semuanya Allah tahu. Apa yang ada di hati kita, ya kita mau dongkol ya sama teman kita, Allah tahu gitu ya. Ya kita menggerutu pada mati kita, Allah tahu itu. Nah, ya kan? Bahkan Allah tahu Pak isi hati seseorang itu, ya. Niatnya jahat, niat buruk, Allah tahu niat. Malaikat tidak tahu niat manusia, kecuali Allah kasih tahu kan gitu ya. Allah tahu niat manusia itu. Kita tidak tahu Pak, apakah niatnya betul-betul ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam binniyati, kan itu. Nah, kalau kita umat manusia ini tidak boleh suzon juga. Ya, ria Bapak itu tidak boleh. Gimana kita tahu ria? Ya, emang Allah masih tahu. Karena ria itu adalah perkara gaib. Karena terkait dengan hati manusia. Hati hanya Allah yang tahu kan gitu. Namun kita disuruh berhusnuzon. Boleh jadi Bapak itu ingin memotivasi kita, ya. Dia sebut kebaikannya. Ya jangan langsung kita ponis, oh ria, ngomong-ngomong. Dia sudah infak ini, infak itu. Tidak boleh juga Pak, belum tentu gitu ya. Boleh jadi dia ingin orang termotivasi. Ayo sama-sama berinfak. Intinya kita harus berhusnuzon. Lebih baik Pak salah kita dalam husnuzon daripada salah dalam husnuzon. Kalau kita salah dalam husnuzon Pak, ya kita tetap dicatat pahala karena sudah husnuzon, walaupun zon sangkaan kita salah. Jadi misalkan kita ada lihat orang kan, ya kita berhusnuzon saja, memang Bapak ini minta memang ada duitnya. Rupanya sangkaan kita salah Pak. Orang itu ternyata gunain duit itu untuk berjudi misalnya, dia pengemis misalnya. Itu Allah nggak akan siksa kita, karena memang kita tidak tahu, ya kan? Kita memang tidak tahu dia itu mau gunain uang yang kita kasih itu untuk maksiat. Kecuali kita udah tahu Pak ya, orang itu memang meminta-minta buat beli rokok misalnya, itu jangan kita kasih. Kecuali kita kasih dulu dia apa namanya arahan, Pak ini duit, jangan beli rokok ya Pak ya, beli makan ya udah. Nah, kenapa ini dari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kembali kita kepada ayat ini. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu alim, maha mengetahui, ya, bidzatis sudur, dengan zat, maksudnya dengan apa yang ada dalam sudur, ya, hati, dada manusia. Allah tahu semuanya. Ya, maka untuk itu Pak, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Iya. Kita harus selalu mengambil hati, maksudnya mencari keridhaan Allah gitu maksudnya. Ya, kalau ridho manusia Pak susah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridho nas ghayatul la tudrak, gitu. Ridho manusia itu Pak tujuan yang sulit untuk dicapai, tapi tidak bisa kita bikin orang ridho. Hatta orang yang terbaik Pak. Siapa manusia yang terbaik di dunia ini Pak? Nabi Muhammad saja. Tidak semua manusia itu bukan banyak yang kontra. Abu Lahab dari dia bukan Nabi. Abu Jahal ya Umayyah ya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy dia, tokoh-tokoh munafik juga. Nah, Umayyah bin Khalaf ya banyak ya kan,
yang tidak ridho kepada beliau. Ya, apakah beliau salah? Enggak. Karena memang betul ya, ulama kita mengatakan ridho manusia itu Pak, ada sesuatu yang mustahil kita gapai kan gitu. Tidak mungkin ya manusia itu senang semua sama kita, pasti ada yang pro dan kontra. Kalau istilah anak sekarang apa? Pasti ada fansnya ya dan hatersnya. Ada fans dan hatersnya. Iya, itu sudah sunatullah itu Pak. Nabi aja banyak hatersnya. Iya. Dari orang munafik, ya, orang musyrik, Yahudi, Nasrani, ya, banyak haters beliau. Jadi kalau kita ingin mendekati haters, ya jangan tinggal di dunia gitu ya. Di surga, kalau surga memang ada apa? Kalau surga memang wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Penghuni surga itu dalam Al-Quran Allah mengatakan sudah kami hilangkan dia rasa dengki, ya, rasa jahat, tidak ada lagi. Jadi penghuni surga itu memang sudah terseleksi orang yang baik hatinya, ya kan? Orang yang tulus, ya. Tidak ada lagi Pak kita cemburu. Bahkan istri kita ya sekarang kalau kita tak poligami, orangnya minta ampunan di surga, malah nyuruh kita poligami. Itu ya, mereka ada jadi cantik gitu. Karena tak ada lagi Pak cemburu di hati. Ya. Jadi kalau kita di dunia ini susah ya. Nah cari hati istri sabar aja Mbak ya. Oke Mi, yang Umi boleh sekarang, besok Umi yang cari untuk Abi di surga gitu ya. Nah ini yang dimuliakan oleh Allah. Artinya Pak, kalau kita mencari ridho manusia mustahil, namun ridho Allah kata Imam Syafi'i, wa ridhollahu ghayatul la tudrak. Ridho Allah itu adalah suatu tujuan tak boleh kita tinggalkan. Harus wajib hukumnya mencari ridho Allah di dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.